Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai... Recording in progress. Den, sorry. Ini recordnya dari mana deh? Kayaknya ini Double, record... double. Biar kolarin. Ah, Oke. ulang ya. Ya. Ini kok aku nggak ada slide-nya ya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai optimasi arus lalu lintas di kota pintar atau traffic flow optimization in smart city. Topik ini kami angkat karena kemacetan yang terjadi pada jam-jam sibuk semakin meningkat dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti waktu tempuh yang lebih lama, konsumsi bahan bakar yang berlebih, hingga peningkatan polusi udara. Next slide. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next slide. Perkenalkan kembali, nama saya Isya Renalha. Saya akan memulai presentasikan materi yang di slide-slide awal. Melalui presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana pendekatan berbasis komputasi dapat menjadi solusi efektif. Deskripsi masalah sebuah kota pintar sedang menghadapi masalah kemacetan yang cukup parah pada jam-jam sibuk. Hal ini menyebabkan waktu tempuh yang lebih lama, konsumsi bahan bakar yang meningkat, hingga masalah pencemaran udara yang semakin buruk. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kota ini berencana menerapkan solusi berbasis komputasi yang dapat menyesuaikan waktu lalu lintas secara dinamis dan memberikan saran rute secara real-time kepada pengendara. Sistem ini diharapkan dapat memprioritaskan kendaraan darurat, meningkatkan efisiensi bahan bakar, serta mengurangi kemacetan secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi dalam penerapan solusi ini yaitu kondisi lalu lintas yang dinamis. Pola lalu lintas yang sangat bervariasi di antara jam sibuk dan jam tidak sibuk membuat prediksi kemacetan menjadi lebih sulit. Yang kedua, pemrosesan data real time. Sistem harus menganalisis data dari berbagai sumber seperti kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas, agar keputusan yang diambil lebih tepat. Yang ketiga, prioritas kendaraan darurat. Sistem ini juga harus mampu memastikan kendaraan darurat dapat melintas dengan cepat tanpa mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan. Yang keempat, dampak lingkungan. Upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar lebih menjadi salah satu fokus utama agar pencemaran udara dapat diminimalkan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sistem ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meminimalkan waktu tempuh, memberikan rekomendasi rute terbaik, memprioritaskan kendaraan darurat, serta mengurangi polusi udara. Boleh tolong next slide? Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem ini dirancang dengan 5 modul utama dengan decomposition. Yang pertama, data collection module, yaitu bertugas mengumpulkan data lalu lintas secara real time, termasuk jumlah kendaraan, kecepatan rata-rata, hingga data cuaca. Yang kedua, ada traffic light control module, yaitu mengatur durasi lampu hijau pada persimpangan agar sesuai dengan kondisi lalu lintas yang sedang terjadi. Yang ketiga, route optimization module, yaitu memberikan rekomendasi rute terbaik untuk pengendara berdasarkan data kepadatan lalu lintas. Yang keempat, ada emergency respon system, yaitu memastikan kendaraan darurat mendapat jalur prioritas agar mereka dapat bergerak lebih cepat. Yang terakhir, ada environmental optimization module, tujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dengan mengoptimalkan waktu kendaraan berada di jalan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Eva Fatima Dewi. Di sini saya akan melanjutkan bagian lalu lintas ini. Terdapat 4 pola yang kami gunakan. Yang pertama itu time based pattern, di mana kemacetan seringkali terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, di mana banyak orang yang bepergian dari tempat kerja maupun dari sekolah. Dengan memahami pola ini, sistem itu dapat menyesuaikan durasi lampu lintas secara otomatis untuk mengurangi antrian kendaraan. Yang kedua yaitu real-time data pattern, di mana lalu lintas itu tidak selalu diprediksi hanya berdasarkan waktu, sehingga penggunaan data real-time itu sangat penting. Sistem akan terus memantau kepadatan kendaraan, kecepatan rata-rata, serta titik-titik kemacetan, lalu menyesuaikan sinyal lalu lintas secara dinamis agar arus kendaraan tetap optimal. Yang ketiga itu emergency priority pattern, di mana kendaraan darurat seperti ambulan atau pemadam kebakaran itu harus diberikan akses cepat di jalan raya. Dengan mendeteksi kehadiran kendaraan ini, sistem itu akan dapat mengubah sinyal lampu lalu lintas untuk memberikan jalur prioritas sehingga dapat bergerak lebih cepat tanpa terhambat kemacetan. Yang keempat yaitu environmental impact pattern, di mana kendaraan yang berhenti terlalu lama di lampu merah akan menyebabkan pemborosan bahan bakar. Dengan mengoptimalkan waktu tunggu di persimpangan, sistem itu dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan dampak lingkungan sehingga transportasi menjadi lebih ramah lingkungan. Oke, next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nora Sabita Tasrif. Di sini saya akan menjelaskan tentang data representasi dan abstraction. Data ini mempresentasikan kondisi lalu lintas
di beberapa ruas jalan dalam Smart City. Tabel ini menunjukkan berbagai aspek penting seperti volume kendaraan rata-rata per jam, kapasitas jalan sebelum terjadi kemacetan total, waktu tempuh rata-rata kendaraan di jalan, informasi mengenai durasi kemacetan, biaya kemacetan per kendaraan per menit, resiko kecelakaan akibat kepadatan, dan jumlah kendaraan yang masih bisa ditoleransi sebelum mencapai kapasitas maksimal. Hasil dari data ini terlihat bahwa Jalan D memiliki kepadatan tertinggi dengan volume kendaraan yang melebihi kapasitasnya. Lalu Jalan A meskipun ramai, tapi dia masih berada di batas aman. Selanjutnya, Jalan B memiliki biaya kemacetan tertinggi sehingga bisa menjadi prioritas optimasi. Sedangkan untuk Jalan C memiliki durasi kemacetan yang lebih rendah dibanding jalan-jalan yang lain sehingga memungkinkan untuk bukan menjadi prioritas utama dalam optimasi lalu lintas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya kembali. Perkenalkan, nama saya Fatma Dewi, yaitu pada bagian algoritma, di mana kita menggunakan algoritma optimasi lalu lintas hibrida. Dalam sistem ini, kita mengombinasikan dua pendekatan utama, yaitu feeding extreme value sama greedy algorithm, di mana feeding extreme value yang berfungsi untuk mendeteksi titik-titik kemacetan dengan menganalisis kepadatan kendaraan, kecepatan, serta waktu tunggu di persimpangan. Greedy algorithm yang akan secara dinamis menyesuaikan sinyal lalu lintas untuk memprioritaskan jalan dengan kepadatan tinggi dan kendaraan darurat. Pendekatan ini bersifat efisien dan juga real time, berbeda dengan metode brute force yang hanya mengevaluasi semua kemungkinan solusi. Selain itu, sistem ini terus beradaptasi dengan kondisi lalu lintas yang berubah sehingga dapat mengurangi waktu idle, konsumsi bahan bakar, dan juga dampak lingkungan. Kemudian next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Farhan Sabita. Saya akan merepresentasikan algoritma yang sudah dibuat, yaitu pertama dalam flowchart. Di sini kami memaparkan sebagai langkah proses dan analisa dari algoritma ini. Pertama, terdapat proses pengumpulan data-data real time seperti jumlah kendaraan, kondisi kendaraan, dan lain-lain. Lalu, pada algoritma ini, kami berproses 3 hal, yaitu kondisi trafik atau conjunction pada jalan atau intersection. Lalu ada proses light traffic, yaitu optimalisasi dari lampu-lampu lalu lintas berdasarkan hasil analisa data. Dan terakhir ada tata rute optimal bagi setiap kendaraan berdasarkan kondisi di jalan, jenis kendaraan, dan juga kondisi kendaraan. Next slide. Selanjutnya, sama seperti flowchart, pseudocode di sini kami akan menjabarkan mengenai pseudocode. Pseudocode ini memiliki proses dan analisa yang sama dengan hasil yang sama, tetapi dengan bentuk yang beda, yaitu sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya, perkenalkan kembali Laura Sabita Tasrif. Sini saya akan menjelaskan tentang Big O atau kompleksitas algoritma. Sistem pengolahan data lalu lintas ini bekerja secara real time, sehingga membutuhkan metode yang efisien untuk optimasi lalu lintas. Kompleksitas utama dalam sistem ini berasal dari pencarian titik kemacetan dengan memindai data lalu lintas yang memiliki kompleksitas ON, di mana N adalah jumlah titik lalu lintas yang diamati. Pendekatan yang digunakan adalah algoritma greedy yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat untuk menyesuaikan waktu lalu lintas dalam O1 per update, sehingga lebih efisien. Karena sistem ini bekerja terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, total kompleksitas dalam satu siklus tetap ON. Dengan kompleksitas ini, sistem tetap optimal dalam proses lalu lintas secara real time, di mana ini memungkinkan penyelesaian lampu lalu lintas secara cepat dan efektif dalam mengurangi kemacetan. Dalam kasus ini, pendekatan algoritma greedy bisa gagal karena setiap perubahan waktu lampu lalu lintas di satu titik bisa memperburuk kemacetan di titik lain. Dan jika semua ruas jalan mengalami kemacetan dengan volume jalan mengalami kemacetan dengan volume kendaraan mendekati atau melebihi kapasitas maksimum. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terakhir terdapat implementasi dari algoritma sendiri, di mana kami mengambil sampel, yaitu jumlah kendaraan 2.000 dan juga average dari kendaraan per hour, yaitu 1.200. Nah, pada pengolahan pertama, di mana data menunjukkan bahwa kondisi jalan high congestion atau jalan yang padat. Nah, selanjutnya kami mengambil sampel adanya kendaraan emergency, dan setelah kami informasikan ke dalam algoritma, akan menghasilkan kondisi rambu-rambu lalu lintas yang optimal bagi kendaraan emergency tersebut. Dan terakhir, kami juga mengambil sampel berupa kendaraan emergency, di mana algoritma akan menghasilkan rute terbaik
bagi emergensi kendaraan tersebut. Setelah semua itu didapat, maka hasilnya akan diproses dan akan diupload ke sistem-sistem di sekitar jalanan atau sistem-sistem pada kendaraan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.